Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Widya Stuti Eskom MAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mubarokah, NIM 1122109994, kelas MA22C16. Di sini saya mengambil materi tentang pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Apa pengertian PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah. Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap atau disingkat BUT. Selanjutnya di sini juga ada dasar hukum. Untuk dasar hukum PPh 23 tercantum dalam beberapa peraturan, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 04 PJ 2017 dan PMK Nomor 141 Tahun 2015 yang mengatur tentang jenis jasa lain yang dikenai PPh 23. Kemudian di sini ada subjek PPh pasal 23. Nah, siapa aja yang terlibat dalam pemotongan PPh 23? Sebagai pemotong pajak, yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, kemudian yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada BUT, dan yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, sedangkan penerima penghasilan atau yang dipotong di sini ada dua. Yang pertama ada wajib pajak dalam negeri dan yang kedua ada bentuk usaha tetap. Nah, di sini juga ada objek PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga atau termasuk diskonto dan premium. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah dan penghargaan. Yang kelima ada sewa atau selain tanah dan bangunan. Kemudian yang terakhir ada imbalan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 23. Tarif PPh 23 dibagi berdasarkan jenis penghasilannya. Untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah dikenai tarif 15% dari jumlah bruto, sedangkan sewa dan jasa lainnya dikenai tarif 2%. Tapi ingat, kalau penerima penghasilan nggak punya NPWP, tarifnya naik jadi 2 kali lipat. Kemudian di sini juga ada jasa yang dikenai PPh 23. Beberapa contoh jasa yang dikenai PPh 23 antara lain ada jasa konsultan, jasa teknik dan manajemen, jasa hukum, akuntansi, pembukuan, dan jasa konstruksi non-konstruksi seperti pengawasan proyek. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh 23. Contoh perhitungannya, PTA membayar jasa konsultan ke PTB sebesar 100 juta rupiah. Karena jasa konsultan termasuk jasa yang dikenai tarif 2%, maka PPh 23 sama dengan 2% dari 100 juta sama dengan 2 juta rupiah. Nah, jadi PTB akan menerima 98 juta rupiah setelah dipotong pajak. Di sini ada waktu pemotongan dan penyetoran. Kapan harus dipotong dan disetor? Nah, pemotongan dilakukan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20. Terus
Kemudian gunakan e-Bupot atau e-filing dari DJP. Kemudian di sini ada sanksi jika tidak memotong atau melaporkan. Nah, kalau tidak memotong atau tidak melaporkan PPh 23 akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang KUP. Bisa berupa denda, bunga, bahkan sanksi pidana kalau dilakukan dengan sengaja. Dan yang perlu diingat, kewajiban tetap melekat pada pihak pemotong. Kemudian, kewajiban administrasi lainnya, selain memotong dan melaporkan, pemotong wajib membuat bukti potong dan memberikannya ke penerima penghasilan. Bukti potong ini juga dilaporkan sebagai bagian dari SPT masa dan harus disimpan minimal selama 5 tahun sebagai arsip. Di sini ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya, PPh pasal 23 adalah bagian penting dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh WP dalam negeri atau BUT. Maka dari itu, perusahaan dan badan usaha harus memahami kewajiban ini agar terhindar dari sanksi. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang PPh pasal 23. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.